Kali ini Arhat berpakaian hitam tidak menahan diri. Dengan dukungan kitab suci, luka-lukanya tidak hanya sembuh total, tetapi kekuatan tempurnya juga meningkat setidaknya 20%. Selain itu, putra suci Mingxuan telah melukai Bibi Bai dan ketiga tetua pertama, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam kecakapan tempur mereka. Mengingat hal ini dan Arhat berpakaian hitam menjadi tandingan mereka, keempatnya tidak seberuntung sebelumnya. Mereka tidak dapat melarikan diri, dan semuanya mati di tangan Arhat berpakaian hitam. Orang-orang ini meninggal dengan sangat mengenaskan, tubuh fisik mereka hancur total, dibiarkan tanpa mayat. Putra suci Mingxuan melantunkan kitab suci, membantu orang-orang ini memurnikan jiwa mereka. Kemudian, dia menggunakan kemurahan hati yang telah dimurnikan untuk membersihkan tubuh fisiknya lebih lanjut, mengubah auranya menjadi lebih lembut dan bermartabat seperti Buddha hidup yang tiba di dunia. Arhat 59 menyapa putra suci. Arhat berpakaian hitam itu membungkuk dalam-dalam sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan, tidak berani berlama-lama sama sekali. 72 Arhat diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Arhat 59, berarti dia menduduki peringkat 59 di antara para Arhat. Itu bukan hanya gelar mereka tetapi juga mewakili kejayaan dan kekuatan mereka. Putra suci Mingxuan mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Anda memiliki berita tentang orang yang sedang dicari guru. Ceritakan semua yang kamu ketahui secara detail. Ya, setelah putra suci Mingxuan menerima laporan menyeluruh, dia merasa sangat disayangkan. Arhat berpakaian hitam jelas bisa menangkap Xiao Chen, namun, Arhat 59 ini terlalu sombong, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Arhat tidak hanya gagal menangkap Xiao Chen tetapi bahkan dirinya ditangkap dan hampir dijual sebagai budak. Anak suci, tolong hukum aku. Arhat berpakaian hitam menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, mengetahui bahwa kesalahannya lah yang membuat Xiao Chen melarikan diri. Ekspresi putra suci Mingxuan tetap datar, tidak menunjukkan kemarahan apapun. Dia berkata dengan tenang, ganti saja dengan kontribusi Anda. Sekarang kita mengetahui lokasi kasarnya, tidak lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. 72 Arhat dan 4 pelindung tersebar di wilayah laut kuburan yang luas untuk mencari satu orang, menyebut upaya mereka sebagai mencari jarum di tumpukan jerami, bukanlah hal yang berlebihan. Sekarang setelah mereka mengetahui lokasi umum Xiao Chen, mereka dapat mengumpulkan semua orang, yang akan membuat pencariannya menjadi lebih mudah. Membawa Arhat berpakaian hitam bersamanya, Mingxuan pergi ke menara gambar segudang kota matahari ungu. Di sanalah para perantara informasi berkumpul di 1000 alam besar. Seseorang dapat memperoleh informasi tentang hampir semua hal di sana. Menggunakan Myriad Image Tower adalah metode paling efektif untuk menemukan seseorang di kota matahari ungu. Setelah membayar harga yang cukup, putra suci Mingxuan dan Arhat berpakaian hitam menerima kabar tentang tempat persembunyian senior Liu. Xiao Chen pasti sudah berlari. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencari tahu tujuannya. Rahasia seperti itu akan membutuhkan waktu lama untuk diungkap oleh Myriad Image Tower. Bertanya kepada senior Liu, seseorang yang sangat dekat dengan Xiao Chen, adalah metode yang paling langsung dan efektif. Putra suci Mingxuan mengetuk pintu halaman yang agak terpencil di sisi barat kota dan menunggu. Ketika seorang tamu datang berkunjung, senior Liu tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak takut pada banyak orang di kota matahari ungu. Ketika senior Liu membuka pintu, dia segera melihat seorang biksu berpakaian putih, putra suci Mingxuan. Anda, putra suci gereja teratai hitam, Mingxuan. Ekspresi senior Liu berkedip. Kemudian, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Namun, semuanya sudah terlambat. Arhat berpakaian hitam lebih cepat dari senior Liu. Putra suci Mingxuan menunggu dengan tenang saat suara pertempuran sengit datang dari halaman. Butuh waktu lama bagi perdamaian untuk kembali. Setelah 4 jam, Arhat berpakaian hitam keluar dari halaman dengan pakaian acak-acakan. Kemudian, dia melaporkan, dia pergi ke laut kubur. Adapun lokasi tepatnya, kabut ini tidak diketahui. Laut kuburan, itu sudah sangat mempersempitnya. Beritahu para Arhat lain dan keempat pelindung untuk berkumpul di laut kuburan. Keduanya berbalik dan segera meninggalkan tempat ini. Di dalam halaman bobrok, senior Liu terbaring di tanah, kebingungan di matanya yang tidak fokus.
Jelas, dia telah jatuh cinta pada seni mental misterius dari Sekte Buddha dan tertipu untuk berbicara tentang lokasi Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Dengan kecepatan kapal bajak laut bintang 3, kelompok Xiao Chen tiba di laut kuburan lebih awal. Sesuai dengan namanya, laut berbintang merupakan lautan yang terbentuk dari mencairnya bintang-bintang di akhir masa hidupnya. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Akan selalu ada lautan berbintang di pusat setiap wilayah astral. Ribuan alam yang membentuk wilayah astral berputar mengelilingi laut berbintang dengan itu sebagai intinya. Keberadaan dan asal-usul lautan berbintang masih belum diketahui. Di antara berbagai pendapat tersebut, yang paling umum adalah bahwa mereka adalah lautan yang terbentuk oleh bintang-bintang yang mencair di akhir masa hidupnya. Laut berbintang adalah pusat dari setiap wilayah astral. Tempat-tempat ini mengumpulkan sekte-sekte puncak dari seluruh wilayah astral. Energi spiritual di sana 5 kali lipat hingga 10 kali lipat dari apa yang ada di luar. Sebagian besar urat dan tambang biji spirit jade terkonsentrasi di lautan berbintang juga. Segalanya logis, seolah-olah kehendak surga mengaturnya demikian. Laut berbintang adalah pusatnya, pusat wilayah astral. Bagi bajak laut, lautan berbintang adalah tempat seharusnya para bajak laut berada. Bajak laut yang tidak berpetualang di laut berbintang bukanlah bajak laut sejati. Lautan luas adalah tempat para bajak laut berada. Tentu saja, selain romantismenya, kebenaran terbesarnya adalah bahwa penjarahan di lautan berbintang menghasilkan panen terbesar. Dalam 2 bulan terakhir, Xiao Chen mengonsumsi dan menyempurnakan pil yang surgawi, terus-menerus menggunakan energi yang menyedihkan dan energi yin yang menyedihkan untuk membersihkan dan meredam energi esensi sejati miliknya. Baik itu energi yin yang menyedihkan atau energi yang menyedihkan, hal-hal eksternal ini ada untuk meredam energi esensi sejati. Seseorang tidak boleh meletakkan kereta di depan kudanya, memusatkan perhatian pada 2 energi tersebut alih-alih pada energi esensi sejati. Xiao Chen memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Selanjutnya, dia memahami Taiji Dao, karenanya, budidaya di alam ini datang secara alami kepadanya. Dengan mediasi energi esensi sejati, energi yang menyedihkan dan energi yin yang menyedihkan dalam dantiannya membentuk tampilan diagram Taiji Yin Yang. Situasi seperti ini belum pernah terjadi pada orang lain sebelumnya, karena Xiao Chen adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memahami Taiji Dao. Orang awam sulit memahami keseimbangan antara yin dan yang. Namun, Xiao Chen tidak menghadapi kesulitan sama sekali, semuanya berjalan lancar. Kultivasinya melintasi tahap esensi yang, melompat langsung ke alam inti primal setengah langkah. Xiao Chen juga melewati ambang batas untuk menyatu dengan dunia, sesuatu yang hanya dipahami oleh yang mulia inti primal. Bisa dibilang dalam 2 bulan terakhir, kekuatannya mengalami peningkatan kuantitatif, sebuah lompatan maju yang besar. Dibandingkan ketika Xiao Chen berada di kota Matahari Ungu, kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat, karena akumulasi yang sangat besar. Begitu Xiao Chen akhirnya berhasil menembus alam inti primal, dia akan mendapatkan terobosan kualitatif. Manfaat dari akumulasi besarnya akan bertahan seumur hidupnya. Dalam 2 bulan terakhir, Xiao Su, Luonan, dan Fei Petik Terbalik Air juga mengalami peningkatan kekuatan. Meskipun ini tidak berlebihan seperti yang dilakukan Xiao Chen, ini masih jauh lebih besar dari biasanya. Tentu saja, semua ini berkat Xiao Chen. Sebelum dia pergi, dia menghabiskan banyak spirit jades di aliansi bajak laut untuk membeli banyak sumber daya untuk mereka. Kapal bajak laut itu mengapung dengan damai di laut berbintang, berlayar jauh dan melaju dengan cepat. Air laut berbintang bukanlah air dalam arti biasa. Itu sangat korosif dan sangat berat. Jika orang biasa jatuh ke dalam air, mereka akan hancur berkeping-keping tanpa ada yang tersisa. Bahkan para pembudidaya biasa pun menghadapi pembatasan yang menindas terhadap kecepatan mereka di laut berbintang. Terbang di udara membutuhkan perjuangan karena masanya terlalu besar dan tarikannya sangat mengerikan. Hal ini memberikan ilusi kepada orang-orang di udara bahwa air bersifat magnetis dan menarik mereka ke laut. Agar kapal bajak laut dapat melakukan perjalanan secara normal di laut berbintang, setidaknya kapal tersebut harus berupa kapal bintang 3.
Sifat airnya yang korosif saja bisa melelehkan lambung kapal, apalagi menempuh jarak yang jauh. Dalam lingkungan yang begitu buruk, binatang buas samudera yang lahir di laut ini secara alami lebih sulit untuk dihadapi. Xiao Su, di mana kita sekarang? Suara Xiao Chen terdengar di telinga Xiao Su. Xiao Su, yang berada di ruang kendali, segera menjawab, Kapten, kami baru saja melintasi perbatasan Laut Kuburan dan secara resmi dapat dianggap berada di Laut Kuburan. Nada suara Xiao Su agak tenang, mengandung sedikit kebahagiaan. Sudah bertahun-tahun sejak dia berada di Laut Berbintang. Setelah meninggalkan kota Matahari Ungu, Xiao Chen meminta semua orang memanggilnya dengan namanya. Tidak perlu bersikap sopan. Namun, semua orang menghormati dan berterima kasih kepada Xiao Chen dan merasa tidak nyaman melakukannya, mereka berkompromi dengan memanggilnya Kapten. Sepertinya surga sedang mengawasi mereka. Selama berada di pinggiran Laut Kuburan, kapal bajak laut kelompok bajak laut pedang hitam belum pernah bertemu badai besar atau binatang buas samudera. Langit cerah dengan angin sepoi-sepoi dan matahari cerah. Xiao Chen berpikir keras. Perdamaian selama 2 bulan tidak menghilangkan kekhawatirannya. Gereja teratai hitam cepat atau lambat akan menyusulnya. Jiao Snake telah berangkat untuk mencari peluang lain. Xiao Chen harus bergegas ke sekte tempat murid Pan Huang, Ye Zifeng, berada secepat yang dia bisa. Namun, lautan kuburan sangat luas dan tidak terbatas, bahkan lebih luas dari ratusan alam besar jika dijumlahkan. Kenyataannya, menemukan sekte senior Ye Zifeng benar-benar merupakan suatu tantangan. Bepergian ke sana tentu membutuhkan banyak waktu. Selain itu, perhitungan ini tidak memperhitungkan kecelakaan apapun yang mungkin mereka temui, seperti binatang buas di lautan, kapal bajak laut lainnya, faksi yang bermusuhan dengan aliansi bajak laut, atau badai. Xiao Chen keluar dari kamarnya dan pergi ke ruang kendali. Xiao Su dan yang lainnya saat ini mengoperasikan kapal bajak laut Black Cutlass, melakukan perjalanan melalui laut. Black Cutlass adalah nama yang diberikan Xiao Su pada kapal bajak laut, kependekan dari Black Scimitar. Xiao Su pernah pergi ke Laut Berbintang sebelumnya dan tidak asing dengan lingkungan Laut Berbintang. Black Cutlass melakukan perjalanan dengan sangat lancar melalui lautan berbintang yang rumit. Kapten, kamu keluar. Xiao Su memandang Xiao Chen dengan heran. Selama 2 bulan terakhir, Xiao Chen tidak menunjukkan dirinya sama sekali, berkomunikasi melalui proyeksi suara dari jauh. Sekarang, dia akhirnya secara resmi keluar dari budidaya tertutup. Terdapat layar air di depan ruang kendali yang menampilkan pemandangan wilayah laut di depannya. Melalui pengaturan formasi, pemandangan di layar air dapat disesuaikan untuk menampilkan 360 derajat di sekelilingnya tanpa sudut mati sama sekali. Hal itu telah dipikirkan dengan matang. Ketika seseorang berada di ruang kendali, hal itu memberi seseorang perasaan kendali penuh. Xiao Chen sedikit mengangguk. Dia masih belum cukup puas dengan kecepatan kapal bajak laut itu. Kelompok itu baru saja memasuki kedalaman Laut Kubur, tapi 1 bulan lagi telah berlalu. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan mencapai sekte senior Ye Zifeng. Luasnya lautan kuburan melampaui ekspektasinya. Xiao Su tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Ia menjelaskan, untuk perjalanan di Laut Berbintang, Black Cutlass sudah terbilang sangat cepat. Bahkan Mayor Primal Core Venerate tahap akhir tidak akan secepat Black Cutlass. Xiao Chen mengetahui hal ini. Gravitasi di Laut Berbintang lebih dari 10 kali lipat dibandingkan di luar. Terbang di atas laut tidak hanya menguras tenaga tetapi juga sangat lambat. Selain itu, ada bahaya terjatuh ke laut setiap saat. Sifat Laut Berbintang yang sangat korosif bukanlah lelucon. Tidak ada yang mau berendam di dalamnya. Saya hanya bisa berharap kita menemukan senior Ye Zifeng sebelum gereja teratai hitam menemukan kita. Xiao Chen tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Sedangkan untuk gereja teratai hitam, dia hanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh ombak besar dari wilayah laut di depan bergemuruh. Ombaknya sangat mencengangkan, memancarkan aura binatang buas samudera yang kuat. Di layar air di ruang kendali, benda hitam tajam menonjol dari laut. Ekspresi Xiao Su sedikit berubah. Dia berkata dengan cemberut, kita mungkin pernah bertemu dengan binatang buas samudera. Sirip punggung itu setidaknya panjangnya 1 kilometer. Aku akan melihatnya. Tetap tenang,
Xiao Chen diam-diam mengeksekusi mata surgawi. Mata surgawi berubah menjadi kilatan cahaya, keluar dari kapal untuk melayang di langit dan melihat ke bawah. Rahasia surga mata surgawi Kennen mengintip melalui air ke kedalaman. Kemudian, Xiao Chen menemukan bahwa apa yang terungkap di permukaan laut hanyalah puncak gunung es. Visinya terus tenggelam lebih dalam. Setelah sekitar 500 meter, ia menemukan hiu gigi gergaji yang panjangnya beberapa kilometer. Ini benar-benar binatang buas samudera terbesar yang pernah dilihat Xiao Chen. Itu beberapa kali lebih besar dari ular jiao, memancarkan tekanan yang lebih kuat. Xiao Chen menarik mata langitnya dan berkata dengan suara rendah, "Berkelilinglah." Binatang buas ini panjangnya beberapa kilometer. Sirip punggung hanyalah puncak gunung es. Ini adalah lawan yang sulit. Mungkinkah hiu gigi gergaji bintang hitam? Xiao Su yang berpengalaman segera memikirkan binatang buas samudera tertentu. Hiu gigi gergaji bintang hitam adalah binatang buas samudera yang cukup kuat. Ia memiliki kekuatan yang mulia inti primal saat lahir. Pada saat jatuh tempo, ia sama kuatnya dengan yang mulia inti primal utama. Yang terkuat bahkan setara dengan para pembudidaya Cloud Sea. Di dalam ruang kendali, Luonan dan Fei Petik terbalik dengan cepat memberikan informasi tentang hiu gigi gergaji bintang hitam. Selama 2 bulan terakhir, keduanya mempelajari ilmu kelautan. Oh tidak, sudah terlambat untuk menyiasatinya. Wajah Xiao Su merosot. Hiu gigi gergaji bintang hitam di layar air tiba-tiba melompat keluar dari laut, memperlihatkan tubuh raksasanya. Perutnya ditutupi pola bintang hitam, ciri khas hiu gigi gergaji bintang hitam. Setelah hiu gigi gergaji bintang hitam menerobos dan melayang ke udara, gravitasi laut yang kuat menariknya kembali ke bawah menuju kapal bajak laut. Di bawah pengaruh gravitasi, tubuh besar hiu gigi gergaji bintang hitam terbang seperti anak panah, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak perlu panik, Xiao Su, stabilkan kapalnya. Saya akan menggunakan formasi jiwa iblis abadi untuk menghadapinya. Pada saat genting, Xiao Chen menenangkan semua orang dan dengan tenang mengeluarkan perintah. Xiao Chen dengan lembut mendorong kakinya dan meninggalkan ruang kendali. Dengan beberapa kilatan, dia sampai di puncak kapal bajak laut. Hal pertama yang menyambut Xiao Chen adalah gelombang raksasa luar biasa yang ditimbulkan oleh pelanggaran hiu gigi gergaji bintang hitam. Gelombang kuat ini akan mampu menghancurkan kultivator yang esens biasa sampai mati. Itu sangat kuat dan juga memiliki sifat yang sangat korosif. Bahkan dengan pertahanan kapal bajak laut, akan sulit untuk menghindari guncangan dan cedera. Xiao Chen mengulurkan tangannya, memegang Lunar Shadow Saber. Kemudian, dia mengirimkan cahaya pedang yang cemerlang. Cahaya pedang membelah gelombang raksasa menjadi 2, tidak membiarkan air mendarat di kapal bajak laut. Setelah itu, Xiao Chen menyarungkan pedangnya sebelum mengacungkan spanduk perang darah merah. Formasi jiwa iblis abadi di kapal langsung diaktifkan. Lapisan awan tebal, berdarah, mengerikan, dan berasap meletus dengan aura haus darah yang mengejutkan dan dengan cepat menyebar. Suara mendesing. Gambar Yazibis yang sangat besar segera menyelimuti kapal bajak laut yang sangat indah itu. Di dalam gambar, kapal bajak laut itu seperti jantung Yazibis, tersembunyi di dalam tubuhnya. Saat spirit Jades dalam formasi kehabisan energi, tulang putih muncul, satu demi satu, dan terhubung satu sama lain dalam gambar Yazibis Demon Soul, jiwa iblis dari binatang buas yang sangat sunyi. Ini membuat gambar tampak lebih solid. Ledakan. Yazibis Demon Soul memamerkan taringnya dan bentrok dengan hiu gigi gergaji bintang hitam yang mendekat. Retakan, retakan, gigi hiu gigi gergaji bintang hitam yang besar dan tajam segera hancur. Gelombang kejut yang hebat menyebar. Di balik beberapa lapis penghalang, kapal bajak laut di dada jiwa iblis hanya bergetar sedikit. Jiwa iblis binatang Yazi memiliki sifat brutal, tidak perlu mengendalikannya. Saat berperang, ia akan memunculkan sifatnya yang kejam dan haus darah. Bahkan sebagai jiwa, ia tidak dapat melepaskan diri dari sifat kekerasan tersebut. Memiliki kepala naga dan tubuh macan tutul, binatang Yazi mendarat di permukaan laut dengan keempat kakinya. Tubuhnya yang besar sangat gesit. Binatang Yazi memulai pertempuran sengit dengan hiu gigi gergaji bintang hitam sementara roh giok dalam formasi jiwa iblis abadi terus-menerus menguras energinya, berubah menjadi cahaya haus darah yang bergerak di dalam formasi. Xiao Chen berpikir,
hiu gigi gergaji bintang hitam sangat kuat. Apalagi ini hanya remaja, bukan dewasa. Dia terkejut karena hiu gigi gergaji bintang hitam ini bisa bertarung setara dengan jiwa iblis binatang Yazi. Bagaimanapun, jiwa iblis ini tidak terpengaruh oleh gravitasi atau merasakan sakit. Ia haus darah dan ganas, sepenuhnya mewarisi sifat binatang Yazi. Untungnya pertempuran ini tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 4 jam, hiu gigi gergaji bintang hitam jelas tidak bisa mengalahkan musuhnya dan perlahan melemah. Akhirnya, ia menjadi lelah dan tidak bisa bergerak lagi. Jiwa iblis binatang Yazi yang sangat haus darah mulai menelan darah di tubuh hiu gigi gergaji bintang hitam. Segera, hiu gigi gergaji bintang hitam tidak lebih dari sekam tak berdarah, yang perlahan tenggelam ke laut. Air laut memakan tubuhnya, hanya menyisakan kerangkanya. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Mereka yang menyaksikannya merasa kulit kepala mereka mati rasa, mendapatkan kesan mendalam tentang sifat laut berbintang yang sangat korosif. Xiao Chen mengibarkan panji perang dan membubarkan formasi. Binatang Yazi berubah menjadi berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyusut. Akhirnya, itu tersebar menjadi tetesan darah yang mendarat di formasi jiwa iblis abadi. Gerimis. Hujan darah sepertinya turun di formasi jiwa iblis abadi. Kabut darah yang tampak jahat muncul dari permukaan formasi. Ukiran Yazi bis pada pelat formasi di inti formasi menunjukkan ekspresi kenikmatan. Xiao Chen berpikir keras. Setelah memakan beberapa binatang buas samudera yang sangat besar, ia seharusnya mampu menyalakan satu mutiara. Pada saat itu, kekuatan Yazi bis di Mensol akan semakin ditingkatkan. Sebelum ada yang bisa melepaskan napas tertahannya, ratapan mendalam tiba-tiba terdengar di lautan luas di sekitarnya. Dengan adanya gejolak gelombang suara ini, air laut mulai berombak hebat. Ada gelombang demi gelombang, bergerak mengamuk tanpa pola. Kapal bajak laut itu mulai bergetar hebat. Saat ombak naik dan turun, ia tidak bisa mengendalikan diri di udara. Di bagian atas kapal, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya dan menoleh. Dia melihat hiu gigi gergaji bintang hitam yang beberapa kali lebih besar keluar dari air di kejauhan dan meratap dengan nada yang dalam. Hiu gigi gergaji bintang hitam muda yang baru saja mati kemungkinan besar adalah keturunannya. Kalau tidak, tangisannya tidak akan terlalu menyedihkan. Saat ratapan itu menyebar, suara serupa terdengar lebih jauh. Kemudian, banyak sirip punggung berwarna hitam muncul di laut. Pemandangan ini mengejutkan Xiao Chen. Ini tidak bagus. Hiu gigi gergaji bintang hitam ini menganggap kelompok Xiao Chen sebagai musuh yang kuat dan saat ini sedang memanggil teman-temannya. Mundur. Xiao Chen kembali ke ruang kendali dan meminta Xiao Su mengendalikan kapal bajak laut agar melarikan diri dengan cepat. Meskipun kelompok Xiao Chen dapat menghadapi hiu gigi gergaji bintang hitam muda, kelompok tersebut tidak memiliki peluang melawan kawanan hiu gigi gergaji bintang hitam dewasa. Orang-orang di ruang kendali juga menjadi cemas. Adegan di layar air menunjukkan setidaknya 100 hiu gigi gergaji bintang hitam. Kapten, ombaknya terlalu besar, kita terlalu lambat. Xiao Su dengan ahli mengendalikan kapal bajak laut tetapi tidak bisa berbuat banyak karena ombak menjadi semakin besar, menekan mereka sepenuhnya. Di sisi lain, setelah hiu gigi gergaji bintang hitam berkumpul, mereka maju ke dalam air secara massal. Tenggelam dan bersembunyi, Xiao Chen langsung memutuskan, mengeluarkan perintah. Tidak ada yang meragukan perintah Xiao Chen. Fei petik terbalik R mengaktifkan formasi Dark Knight Bewildering, dan kapal menjadi hitam pekat, tampak seperti batu hitam yang tenggelam ke kedalaman laut. Di bawah air, kapal bajak laut, dengan formasi gelap malam yang membingungkan diaktifkan, diam-diam menyatu dengan kegelapan. Pada saat yang sama, ia menutupi semua tanda kehidupan di dalamnya. Formasi pertahanan bintang 3 dari kapal bajak laut diaktifkan pada saat yang sama, untuk menahan korosi laut berbintang. Semua orang tetap diam di kapal, tidak ada yang berani berbicara. Ini adalah persoalan hidup dan mati, semua orang merasa sangat cemas. Menit-menit terus berlalu, kapal bajak laut tidak menunjukkan banyak aktivitas, semuanya tetap sangat sunyi. Sepertinya kawanan hiu gigi gergaji bintang hitam tidak menemukan kapal bajak laut itu. Tetap saja, tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah berada di dalam air selama beberapa waktu, Xiao Su merasakan ada yang tidak beres.
Dia berkata dengan lembut, mengapa saya merasa kapalnya masih bergerak cepat? Arus bawahnya seharusnya tidak sekuat ini. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak mempunyai pengetahuan tentang arus bawah laut. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Su, dia diam-diam mengirimkan rasa spiritualnya. Indra spiritual Xiao Chen terpengaruh oleh air, dia tidak bisa melihat banyak. Namun, pemandangan yang dia lihat di dekatnya saja sudah cukup untuk mengejutkannya hingga tidak berani melangkah lebih jauh. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang, ia menemukan hiu gigi gergaji bintang hitam dewasa ke segala arah. Kapal bajak laut itu tertanam di kawanan hiu gigi gergaji bintang hitam yang masih bergerak maju mencari kapal bajak laut tersebut. Hiu gigi gergaji bintang hitam tidak menyadari bahwa kapal bajak laut sudah ada di antara mereka. Saat mereka berenang, mereka menciptakan arus deras yang kuat yang menarik kapal bajak laut itu ke depan. Ketika Xiao Chen memberi tahu semua orang di ruang kendali tentang situasinya, mereka ketakutan dan konyol. Mereka seperti anak domba yang bergerak di tengah sekawanan serigala, mereka dapat ditemukan kapan saja. Kapal bajak laut bisa menutupi semua tanda kehidupan dan menyatu dengan kegelapan. Namun, hal itu tidak benar-benar hilang. Jika ia secara tidak sengaja menyentuh hiu gigi gergaji bintang hitam atau jika ada yang menggigitnya secara tidak sengaja, akibatnya akan menjadi bencana besar. Xiao Chen menoleh dan berkata, Xiao Su, menggunakan apa yang kamu rasakan dari arus bawah, kendalikan kapal dan jangan biarkan hiu gigi gergaji bintang hitam menyentuh kita. Kalau tidak, kita semua akan mati. Ketika Xiao Su mendengar itu, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Tangannya gemetar, tetapi ketika dia melihat tatapan penuh percaya Xiao Chen, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju pada saat yang genting ini. Di air laut yang gelap dan suram, ratusan hiu gigi gergaji bintang hitam sepanjang beberapa kilometer berenang dengan panik ke arah tertentu. Setiap hiu gigi gergaji bintang hitam tampak mandiri, namun kenyataannya aura mereka saling berhubungan. Mereka membentuk satu kesatuan yang sangat besar, tampak seperti hiu gigi gergaji bintang hitam yang berenang-renang. Dengan cara ini, mereka akan mengurangi ketahanan terhadap air dan memungkinkan seluruh kawanannya bergerak sangat cepat. Hiu gigi gergaji bintang hitam jauh lebih cepat daripada kebanyakan kapal bajak laut. Terlebih lagi, lingkungan laut yang rumit sepertinya tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Mereka diberkati secara alami. Dalam kelompok besar ini, kapal bajak laut Black Atlas tampak sangat tidak berarti. Orang-orang di kapal memusatkan pandangan mereka pada Xiao Su dengan cemas. Pada saat ini, yang diperlukan hanyalah satu kesalahan dari Xiao Su, menyentuh salah satu hiu gigi gergaji bintang hitam, dan formasi membingungkan malam gelap akan hancur, memperlihatkan aura kehidupan semua orang, dan semua orang akan mati. Bagi orang banyak, setiap detik di dunia bawah laut yang tenang adalah siksaan. Berapa lama formasi pertahanan bintang 3 memungkinkan kita bertahan di bawah air? Xiao Chen bertanya sambil menatap Luonan. Luonan membuat beberapa perhitungan dan menjawab, 3 hari. 3 hari kemudian, kami harus muncul ke permukaan dan melakukan perbaikan. Bagaimana dengan formasi membingungkan malam gelap? Fei petik terbalik R berkata, kami baik-baik saja di sana. Dengan spirit jade yang cukup dan tidak ada gangguan atau kerusakan eksternal, kami dapat mempertahankannya selamanya. 3 hari sudah cukup. Saat ini, semuanya tergantung pada Xiao Su. Setiap getaran kecil di kapal bajak laut mengejutkan semua orang, membuat mereka berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan hiu gigi gergaji bintang hitam. Kapal itu tersandung sepanjang perjalanan, bergerak dengan sangat hati-hati. Pada akhirnya, ia tidak bertemu dengan satu pun hiu gigi gergaji bintang hitam. Kami mengubah arah. Mereka sudah menyerah. Indra spiritual Xiao Chen memperhatikan bahwa kawanan hiu gigi gergaji bintang hitam akhirnya menyerah setelah mencari setengah hari, tidak lagi ingin menyia-nyiakan usaha apapun. Fiuh, semua orang melepaskan napas tertahan. Mereka akhirnya terbebas dari bahaya ini. Hati mereka merasa hal ini agak sulit untuk diterima. Tiba-tiba, seluruh kapal berputar, mengguncang semua orang ke kiri dan ke kanan, membuat mereka terlempar. Apa yang salah? Xiao Su menjelaskan dengan cemas, slipstream yang mereka buat terlalu kuat. Oleh karena itu, kapal terseret ketika mereka mengubah arah.
Artinya, kapal bajak laut itu masih tertanam di perairan dangkal tersebut. Berita ini menimbulkan keputusasaan pada semua orang. Mereka mengira telah lolos dari bahaya, namun siapa tahu, situasinya masih sama. Xiao Chen berpikir keras dan mulai membuat beberapa perhitungan, mencoba mencari tahu peluang untuk keluar jika ia mengaktifkan formasi jiwa iblis abadi dengan paksa. Tidak peduli bagaimana ia menghitungnya, peluangnya tidak besar. Jiwa iblis binatang Yazi masih terlalu lemah, hanya setara dengan seorang kultivator inti primal utama. Namun, setiap anggota kelompok hiu gigi gergaji bintang hitam dewasa ini sama kuatnya dengan seorang kultivator inti primal utama. Meskipun demikian, meskipun peluangnya tipis, ia tetap harus melakukannya, karena itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Dengan keluar secara paksa, inisiatif akan berada di tangan mereka, yang akan jauh lebih baik daripada bertahan secara pasif ketika mereka ditemukan. Namun, ketika Xiao Chen menjelaskan rencananya, cahaya rumit melintas di mata Xiao Su. "Kapten, apakah Anda akan percaya pada saya? Saya jamin saya bisa bertahan sampai akhir tanpa membuat kesalahan." Xiao Chen khawatir Xiao Su akan membuat kesalahan, karena tekanan padanya selama seluruh perjalanan akan terlalu besar. "Percayalah, saya pasti bisa melakukannya. Mempertaruhkan hidup kita untuk ini terlalu berisiko." Mata Xiao Su tidak lagi tampak bimbang. Sekarang, matanya bersinar dengan tekad dan keyakinan. Xiao Chen menatap pihak lain dan bertanya, "Apakah kamu yakin? Saat ini, kehidupan semua orang di kapal ada di tanganmu. Kamu tahu bahwa jika kamu bersikeras pada hal ini, aku pasti akan setuju." "Aku bersikeras. Bagus, aku akan mempercayaimu." Tanpa berdebat atau menuntut banyak penjelasan, Xiao Chen mempercayai Xiao Su tanpa syarat, membuatnya senang. "Lakukan yang terbaik. Kami juga mempercayaimu." Feier menyemangati Xiao Su juga, membantu meringankan sebagian tekanan. "Bos, kami juga mempercayaimu." Pada saat ini, bawahan Xiao Su sebelumnya juga tanpa syarat menaruh kepercayaan mereka pada Xiao Su. Kepercayaan yang besar pada Xiao Su memungkinkannya untuk melepaskan kekhawatirannya. Xiao Chen berdiri di samping dengan senyum di wajahnya. Setelah masalah ini selesai, Xiao Su akan benar-benar berubah. Awak kapal juga akan lebih bersatu. Arus bawah melonjak saat hiu gergaji bintang hitam berenang semakin dalam, semakin memperumit situasi. Namun, Xiao Su sudah melupakan semua kekhawatirannya dan tampil luar biasa baik. Meskipun kapal masih terhuyung-huyung, kapal tidak menabrak hiu gigi gergaji bintang hitam. Setelah beberapa saat, semua orang merasakan kapal bajak laut melambat secara signifikan. Kawanan hiu gigi gergaji bintang hitam berhamburan. Layar air di ruang kendali gelap gulita. Setelah beberapa kedipan, sebuah pemandangan akhirnya muncul. Pemandangan itu memperlihatkan banyak pohon menjulang tinggi tumbuh di depan. Pohon-pohon itu tampak seperti kristal dan bersinar dengan cahaya fluoresensi yang berkilau. Cahaya ini menerangi dasar laut, memungkinkan layar air menampilkan sesuatu lagi. Beberapa hiu gigi gergaji bintang hitam berenang mengelilingi pepohonan berpendar dengan damai. Dasar laut yang semula gelap dan suram tampak sangat indah jika disinai oleh lampu neon tersebut. Adapun orang-orang yang berada di kapal bajak laut tersebut, mereka agak lupa bahwa mereka sudah bebas dari bahaya. "Betapa cantiknya, pohon apa itu?" Fei petik terbalik air bertanya, terkesan. Pohon-pohon itu tidak hanya besar tetapi juga seluruhnya berbentuk kristal. Mereka bahkan mengeluarkan fluoresensi terang. Xiao Su terkejut dan berseru kegirangan, "Itu adalah pohon floresen laut berbintang, juga dikenal sebagai pohon kehidupan di laut. Mereka berumur panjang dan merupakan fosil hidup laut berbintang. Hiu gigi gergaji bintang hitam pasti membawa kita ke sarangnya yang paling misterius. Jika bukan karena kebetulan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Cloud Sea Realm tidak akan dapat menemukannya." Getah yang dikeluarkan pohon kehidupan disebut sumber jus kehidupan. Menurut legenda, lautan berbintang dapat melahirkan kehidupan karenanya, itu sangat misterius. Sumber jus kehidupan ini dapat meningkatkan fisik seseorang sekaligus memperkuat garis keturunannya. Dengan satu botol Life Joy Sauce, saya bisa segera membuat terobosan. Awak kapal mulai berbicara tentang berbagai efek dan nilai pohon kehidupan. Namun, mereka hanya bisa ngobrol saja.
Banyaknya hiu gigi gergaji bintang hitam yang berenang dengan damai di sekitar pohon kehidupan bukan sekadar hiasan. Tempat ini adalah sarang hiu gigi gergaji bintang hitam, yang mungkin berisi kepala mereka. Makhluk itu pastilah sesuatu yang melampaui alam lautan awan. Memperkuat garis keturunan, meningkatkan fisik, memperkuat tubuh fisik, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan peluang terobosan secara signifikan, inilah manfaat yang dibawa oleh pohon kehidupan. Salah satu dari manfaat ini saja akan menimbulkan godaan. Tentu saja, Xiao Chen tergoda dengan hal ini. Saat Xiao Chen memandangi pepohonan yang menjulang tinggi di layar air, cahaya yang menentukan muncul di matanya. Meninggalkan harta karun alami seperti itu bukanlah karakternya. Dia ingin mengambil risiko. Homonim dari sumber jus kehidupan adalah sumber kehidupan. Dengan berbagai manfaat yang dibawanya, memang layak menyandang nama tersebut. Catatan TL, secara alami, homonim mengacu pada kata-kata Cina. Lebih penting lagi, kayu spiritual ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi Xiao Chen. Xiao Su, kalian semua perlahan-lahan naik ke permukaan dulu dan tunggu aku di sana. Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia mengejutkan semua orang di kapal. Apa yang direncanakan Xiao Chen? Ini adalah sarang hiu gigi gergaji bintang hitam. Xiao Chen telah membuat keputusan, tapi dia tidak bisa melibatkan mereka. Dia akan mengambil risiko sendirian. Xiao Su tidak punya pilihan. Meskipun dia enggan membiarkan Xiao Chen mengambil risiko, dia memahami karakter Xiao Chen. Kalau begitu, kami akan menunggumu di permukaan. Kapten, kamu harus kembali hidup-hidup. Xiao Chen merasakan kepedulian yang tulus dari orang-orang ini, dan kehangatan memenuhi hatinya. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, memiliki sekelompok orang dengan ketulusan seperti itu adalah hal yang membahagiakan. Setelah meninggalkan kapal bajak laut, Xiao Chen menarik auranya dan mendorong liontin Buddha di dadanya hingga batasnya. Kemudian, dia perlahan-lahan berjalan ke dalam sarang hiu gigi gergaji bintang hitam. Ada ratusan pohon kehidupan di sana. Masing-masing dari mereka dipenuhi harta karun di mata Xiao Chen. Lautan berbintang sangat korosif dan terus-menerus menguras energi esensi sejati dari pelindung yang dia pertahankan di sekitar dirinya. Xiao Chen hanya bisa bertahan selama 2 hingga 4 jam, yang tidak terlalu lama. Dia perlu melakukan yang terbaik untuk menghindari pertempuran. Kalau tidak, waktunya akan lebih singkat. Dengan sedikit antisipasi, Xiao Chen mendekati sarang hiu gigi gergaji bintang hitam, dan semakin mendekat. Segera, Xiao Chen berada dalam jarak 1000 langkah dari pohon floresen laut berbintang terdekat, juga dikenal sebagai pohon kehidupan. Pada jarak seperti itu, dia sangat tidak berarti dibandingkan dengan raksasa yang menjulang tinggi. Apa yang muncul di hadapannya tidak tampak seperti pohon melainkan gunung kecil. Itu membuat tubuh raksasa hiu gigi gergaji bintang hitam terlihat normal. Di sisi lain, dia tampak seperti menyusut 100 kali lipat dari biasanya. Xiao Chen beristirahat sebentar. Kemudian, saat dia hendak melanjutkan, dia berhenti. Hiu gigi gergaji bintang hitam perlahan berenang lewat, mengejutkannya. Hanya ketika hiu gigi gergaji bintang hitam berada jauh, Xiao Chen perlahan-lahan melanjutkan mendekati pohon kehidupan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan langsung merasa pusing. Pohon ini terlalu tinggi dan terlalu besar. Untuk mengambil sari dari pohonnya, seseorang perlu membuat celah horizontal pada pohonnya terlebih dahulu. Setelah itu tinggal ditancapkan pada corong untuk mengarahkan alirannya. Tanpa banyak berpikir, Xiao Chen mengeluarkan belati dan memasukkan energi esensi sejati ke dalamnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan untuk menusuknya dan perlahan-lahan membuat celah. Getah berwarna putih pucat segera keluar dari potongannya, terlihat sangat jelas di air laut. Xiao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya. Tampaknya ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Dia mengeluarkan corong dan memasukkannya ke dalam, memasangnya dengan benar. Lalu, dia mengarahkannya ke botol giok. Botol giok ini disempurnakan oleh Xiao Chen. Meski tidak terlihat besar, kenyataannya, itu adalah botol penyimpanan yang mirip dengan cincin semesta. Segera, sari buahnya merembes keluar dari corong, mengandung kekuatan hidup yang kuat dan memabukkan. Namun, Xiao Chen segera mengerutkan kening. Mengapa seperti itu? Getahnya yang berwarna putih berubah menjadi keruh, termasuk banyak kotoran. Warnanya menjadi sangat tidak sedap dipandang.
Dengan ekspresi ragu, Xiao Chen segera menyerah dan menutup lukanya. Kenyataannya, sumber jus kehidupan yang keruh sudah sangat berharga. Sumber jus kehidupan di pasar laut berbintang memiliki kualitas yang luar biasa. Meski begitu, sumber jus kehidupan tersebut masih sangat berharga dan langka. Itu tidak terlalu ajaib. Namun, ini jelas bukan yang dicari Xiao Chen. Tidak menyerah, dia memanjat pohon kehidupan untuk mengambil sarinya dari tempat yang lebih tinggi. Hasilnya masih sama, tidak ada pengecualian. Xiao Chen dengan hati-hati pindah ke pohon kehidupan terdekat. Namun, tidak ada perubahan, kualitas hasilnya masih sama. Berdiri di dahan pohon kehidupan, dia melihat ke kedalaman tempat hiu gigi gergaji bintang hitam berada dan berpikir keras. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, 3 hiu gigi gergaji bintang hitam lewat. Xiao Chen bergerak seperti ikan dan melesat ke balik dedaunan pohon. Hanya ketika ketiga hiu gigi gergaji bintang hitam telah berenang melewatinya barulah dia keluar kembali. Apa itu? Xiao Chen melihat hiu gigi gergaji bintang hitam memiliki mayat binatang buas samudera di mulut raksasa mereka. Namun, mereka tidak memakan mayat tersebut. Aneh, mungkinkah mereka penuh? Meski begitu, tidak ada cara untuk mengawetkan mayat di laut. Setelah mati, tubuh sebagian besar binatang buas samudera tidak dapat menahan korosi dari laut berbintang. Hal ini akan terjadi seperti sebelumnya ketika mayat hiu gigi gergaji bintang hitam muda itu dengan cepat terkorosi. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Xiao Chen merasa curiga. Setelah memikirkannya sejenak, dia diam-diam mengikuti, berenang mendekat. Meskipun hiu gigi gergaji bintang hitam sangat besar, energi mental mereka sangat kuat. Jika Xiao Chen ceroboh, mereka mungkin akan menemukannya. Ia tidak berani terlalu dekat, hanya mengikuti dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia melihat pemandangan yang tak terbayangkan, pohon kehidupan tertentu dengan banyak mayat binatang buas yang bertumpuk di dasarnya. Saat mayat-mayat itu terkorosi, mereka berubah menjadi nutrisi untuk diserap oleh pohon kehidupan. Ukuran pohon kehidupan ini pun tidak jauh berbeda dengan yang lain. Namun, cahayanya beberapa kali lebih terang. Fluoresensi dari daunnya sangat mencolok. Kawanan hiu gigi gergaji bintang hitam mengelilingi pohon kehidupan itu, menggeram seolah sedang berdoa. Gelombang suara yang melonjak mengguncang pohon kehidupan dan dedaunannya. Tetesan cairan perak berjatuhan seperti hujan deras di laut. Setelah itu, hiu gigi gergaji bintang hitam itu membuka mulutnya dan menelan cairan perak yang bercampur dengan air laut. Pantas saja hiu gigi gergaji bintang hitam ini terlahir dengan kekuatan para pembudidaya inti primal. Mereka mengonsumsi sumber jus kehidupan seperti camilan, memperkuat garis keturunan mereka. Aneh jika keturunan mereka tidak kuat. Namun, cara seperti itu primitif dan sia-sia. Hiu gigi gergaji bintang hitam ini tidak memaksimalkan efek sumber jus kehidupan, mereka hanya menelan sumber jus kehidupan secara primitif, bukan memurnikannya. Tiba-tiba, mata Xiao Chen berbinar. Dia sekarang mengerti bahwa dia bisa mendapatkan sumber jus kehidupan murni hanya dari pohon kehidupan yang mendapat perawatan khusus. Memang itulah masalahnya. Warna dari sumber jus kehidupan ini jauh lebih cerah daripada warna yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang tidak dirawat. Selain itu, warnanya perak murni. Namun, banyak sekali hiu gigi gergaji bintang hitam yang menjaga pohon kehidupan ini. Xiao Chen tidak berani bertindak gegabah. Tunggu, kondisi mental Xiao Chen sangat baik. Emosinya tidak tergugah, dia hanya menunggu dengan tenang. Akhirnya, dia menemukan peluangnya. 15 menit kemudian, hiu gigi gergaji bintang hitam pergi dengan perasaan puas. Hanya satu hiu gigi gergaji bintang hitam yang tersisa untuk menjaga tempat itu. Xiao Chen mengamati sekeliling dan agak mengerti. Hiu gigi gergaji bintang hitam ini sepertinya berkumpul dalam suku. Setiap suku hiu harus menjaga pohon kehidupan yang dapat mengeluarkan sumber jus kehidupan yang murni. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Kali ini, dia benar-benar sukses besar. Melalui pengamatan biasa, dia menemukan setidaknya 20 suku serupa di dekatnya. Jumlah sumber jus kehidupan yang bisa diperolehnya akan sangat mengerikan. Xiao Chen menenangkan diri dan mengeksekusi seni naga ikan, berenang diam-diam. Bang! Tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali, Xiao Chen merasakan kekuatan yang sangat besar.
Sesuatu yang berat menimpanya, seketika mengguncang organ dalamnya. Rasa sakit yang luar biasa menyiksa seluruh tubuhnya saat dia terjatuh di air. Apakah saya ketahuan? Kengerian membanjiri hati Xiao Chen, membuatnya berdebar kencang. Dia memikirkan jalan keluar dan bersiap untuk segera melarikan diri. Namun, ia menemukan dari kejauhan bahwa hiu gigi gergaji bintang hitam ini hanya berguling-guling dengan santai, berusaha mencari posisi nyaman untuk bersandar di pohon. Xiao Chen menghela nafas lega. Dia benar-benar ketakutan sebelumnya. Dia menari di ujung pisau. Dia bukan lawan dari hiu gigi gergaji bintang hitam dewasa manapun. Apalagi suku besar yang terdiri dari ribuan orang. Ekspresi Xiao Chen menjadi lebih waspada. Berguling santai saja sudah mengandung kekuatan seperti itu. Dia bertanya-tanya betapa mengerikannya hiu gigi gergaji bintang hitam ketika ia benar-benar marah. Kali ini, dia berjalan lebih hati-hati dan akhirnya mencapai pohon kehidupan yang istimewa itu. Kemudian, dia dengan cepat berenang ke atas, membuat jarak antara dia dan hiu gigi gergaji bintang hitam di bawah. Saat Xiao Chen terus berenang, dia menemukan bahwa pada suatu saat, dedaunan di sekitarnya tertutup rapat oleh tetesan cairan berwarna perak. Jus berkualitas tinggi dari pohon kehidupan telah bocor karena tidak ada yang memanennya. Tindakan berdoa hiu gigi gergaji bintang hitam itu adalah demi menggoyangkan daun pohon dan membuat tetesan sumber jus kehidupan tersebut berjatuhan dengan sendirinya. Ini benar-benar sia-sia. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, pemborosan ini bagus, hal itu menguntungkannya. Sebenarnya, Xiao Chen tidak tahu bahwa pohon floresen laut berbintang adalah sesuatu seperti dewa bagi suku hiu gigi gergaji bintang hitam. Mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia membuat celah dengan belatinya. Getah segera mulai mengalir. Jadi, dia segera mengeluarkan botol giok itu dan menangkapnya. Kali ini, getah perak menetes ke dalam botol giok dengan aliran yang stabil. Setelah beberapa saat, Xiao Chen telah mengumpulkan beberapa kilogram, namun masih banyak lagi yang keluar. Ini membuatnya sangat senang. Setelah dia mengumpulkan 250 kilogram, alirannya melambat, dan kotoran mulai muncul. Xiao Chen menyadari, meski pohon kehidupan ini terlihat besar, sebenarnya tidak banyak mengandung getah murni. Diperlukan beberapa waktu untuk mengumpulkan getah. Setelah getah murni ditiriskan, yang tersisa hanyalah getah yang keruh. Bagaimanapun, dia sudah muak. Masih ada lebih dari 20 pohon istimewa yang menunggunya. Xiao Chen menutup lukanya dan segera menggeser target, memanfaatkan waktunya sepenuhnya. Pengurasan energi esensi benar miliknya agak mengerikan. Waktunya di dasar laut terbatas, dan dia harus bertindak cepat. Segera, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak punya cukup waktu. Setelah memanen 10 pohon kehidupan khusus, dia menemukan bahwa energi esensi sejati miliknya akan memungkinkan dia untuk tetap berada di bawah air hanya selama 1 jam lagi. Apakah aku akan pergi begitu saja? Panen Xiao Chen sudah sangat besar. Perkiraan awal mencapai setidaknya 2,5 ton sumber jus kehidupan perak. Terlebih lagi, itu sepenuhnya murni. Namun, Xiao Chen melihat ke arah tengah sarang hiu gigi gergaji bintang hitam, tempat pohon kehidupan yang berbeda dari yang lain berdiri. Ada lebih banyak lagi hiu gigi gergaji bintang hitam yang mengelilingi dasar pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan itu harus menjadi milik kepala suku. Setelah mengumpulkan begitu banyak sumber jus kehidupan, Xiao Chen telah memperoleh pemahaman tentang suku hiu gigi gergaji bintang hitam ini. Yang terkuat, sang ketua, memiliki pohon kehidupan terbaik. Setelah itu ada sekitar 20 hiu gigi gergaji bintang hitam tingkat tua dengan masing-masing pohon kehidupan yang sedikit lebih rendah. Tak perlu dikatakan lagi, getah yang dikeluarkan oleh pohon kehidupan pemimpin adalah yang terbaik. Bahkan mungkin beberapa tingkat lebih baik daripada yang disediakan oleh pohon kehidupan lainnya, sebuah godaan yang besar. Jelas, Xiao Chen tidak akan bisa memanen 10 pohon kehidupan yang lebih baik di sisa waktu. Paling-paling, dia hanya bisa memanen 1 kali lagi sebelum harus pergi. Selama waktu terakhir ini, Xiao Chen bisa bermain aman, mengesampingkan pohon kehidupan perak, atau mengambil risiko. Dia merasa agak ragu-ragu. 3 detik kemudian, dia memutuskan untuk pergi dengan aman dan segera pergi. Xiao Chen sudah memperoleh banyak hal hari ini, 2,5 ton sumber jus kehidupan tanpa kotoran.
Namun, saat dia hendak pergi, air di dekatnya melonjak. Aura sesak napas yang kuat datang dari bawah pohon kehidupan terbesar. Terkejut, Xiao Chen dengan cepat meraih dahan pohon tempat dia berada, dengan putus asa menekan auranya sendiri. Aura sesak napas ini terasa tak terbendung. Dia menutup matanya dan berpura-pura mati. Lama kemudian, dia merasakan sumber auranya pergi jauh, jadi dia segera bangkit kembali. Xiao Chen membuka matanya dan melihat hiu gigi gergaji bintang hitam sepanjang beberapa kilometer berenang perlahan. Meskipun kemajuannya tampak sangat bertahap, sebenarnya kemajuannya sangat cepat. Sekarang, ia dengan cepat meninggalkan sarang hiu gigi gergaji bintang hitam. Ini, mengapa ketua pergi? Saat Xiao Chen hendak menyerah, kepala hiu gigi gergaji bintang hitam yang kuat, yang dapat dengan mudah membunuh hiu gigi gergaji bintang hitam lainnya, tiba-tiba meninggalkan sarangnya. Meski dia tidak mengerti kenapa, dia merasa itu normal. Kepala hiu gigi gergaji bintang hitam ini tidak mungkin tinggal di sana, tanpa bergerak, sepanjang waktu. Xiao Chen memeriksa energi esensi sejatinya. Perisai energi esensi sejati yang sebelumnya bisa bertahan 1 jam sekarang hanya akan bertahan 15 menit lagi. Peluangnya masih kecil, tapi haruskah dia mengambil risiko? Ambil risiko. Darah yang mengalir di tubuh Xiao Chen memberinya keberanian yang tiada akhir dari sifat berdarah panasnya. Setelah mengambil keputusan, dia tidak lagi menunda. Dia diam-diam mengeksekusi seni ikan naga, menjadi biasa-biasa saja seperti ikan kecil di hadapan hiu gigi gergaji bintang hitam raksasa itu. Fluktuasi yang dipicu oleh gerakannya di dalam air sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Selain kehati-hatian dan liontin Buddha yang menyembunyikan auranya, faktor terpenting yang membuatnya mampu bergerak bebas di antara hiu gigi gergaji bintang hitam tanpa ketahuan adalah seni naga ikan. Teknik gerakan ini sangat membantu Xiao Chen di dalam air. Jika orang lain bergerak cepat di dalam air, keributan yang ditimbulkannya pasti akan segera diketahui oleh hiu gigi gergaji bintang hitam. Tindakan Xiao Chen adalah sesuatu yang tidak akan berani dibayangkan oleh orang lain, bahkan seorang kultivator inti primal utama puncak. Darah panas mengalir dalam tubuhnya. Xiao Chen sudah lama tidak merasakan ini, sensasi menari di ujung pisau, menapaki garis antara hidup dan mati. Meskipun cemas, dia merasakan sedikit sensasi dan kegembiraan. Aku sudah sampai. Tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu, Xiao Chen berhasil menghindari hiu gigi gergaji bintang hitam yang berjaga di kaki pohon kehidupan terbesar. Dia dengan lembut mendorong cabang pohon dan terus memanjat lebih tinggi. Dia hanya berhenti ketika mencapai ketinggian yang cukup jauh dari hiu gigi gergaji bintang hitam. Pada saat itu, dia merasa sangat cemas. Namun, dia tetap tenang dan dengan cermat mengeluarkan belati. Dang, terdengar suara, dentang, pelan. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa belati itu tidak dapat menusuk. Ini bermasalah. Xiao Chen sebenarnya telah menduga kejadian ini. Hanya saja sebelumnya, dia masih menaruh harap tetapi sekarang berakhir dengan kekecewaan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kulit kayu, yakin bahwa jika dia memasukkan energi dao besarnya, dia akan dapat memotongnya. Namun, saat ini, Xiao Chen berada di tengah sarang hiu gigi gergaji bintang hitam. Menggunakan energi dao besar sekarang akan mengeksposnya. Tindakan seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Waktu terus berjalan, menguras energi esensi sejati di dantian Xiao Chen hingga tidak banyak yang tersisa. Jangan panik. Pada saat ini, pengalaman masa lalu dan kondisi mental Xiao Chen terlihat jelas. Dia memejamkan mata dan berpikir keras. Banyak sekali ide berkelebat di benaknya seperti percikan listrik. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Saat itu juga, tangannya mulai membentuk segel tangan. Energi sihir terbakar di lautan kesadarannya saat dia mengeksekusi mantra pemberian kehidupan. Wosh! Seekor ular jiao tiba-tiba muncul di air, meniru aura ular jiao senior dengan sempurna. Begitu muncul, ia menarik perhatian semua hiu gergaji bintang hitam. Gemuruh! Seekor binatang buas asing ada di sarang. Sungguh keterlaluan. Tidak ada makhluk laut yang akan membiarkan situasi seperti itu. Gemuruh bergemuruh tanpa henti. Sebagian besar puing-puing berat di dasar laut dan berbagai mayat melonjak seiring fluktuasi air. Semua hiu gigi gergaji bintang hitam bergegas menuju ular jiao itu. Mereka terus mengaum dan memproyeksikan aura mereka.
Hal ini langsung memperumit situasi di dalam air. Saat ini, hanya ada pembukaan 1 detik. Jadi, Xiao Chen mengeluarkan energi dao besarnya dan memasukkannya ke dalam belati. Retakan, belati itu masuk seperti yang diharapkan Xiao Chen. Dengan pemasukan energi dao besar, belati itu meluncur dengan mudah dan membuat lubang. Segera, getah emas mengalir keluar dari pohon itu. Itu emas. Wajah Xiao Chen dipenuhi kegembiraan. Memang kualitasnya jauh lebih baik. Boneka ular Jiao tidak bertahan lama. Ia langsung terbunuh sesaat setelah muncul. Namun, ketika kekacauan selesai, Xiao Chen telah menghilangkan energi dao besarnya dan menghindari bencana ini. Baiklah, itu sudah cukup. Saya tidak bisa terlalu serakah. Dia hanya mengumpulkan 5 kilogram sebelum dengan bijak memilih untuk menyerah. Selama ini, dia bisa pergi dengan mudah. 5 kilogram sumber jus kehidupan dengan kualitas terbaik. Nilainya sudah cukup menantang. Seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Di tengah hiruk-pikuk petualangan, seseorang pada akhirnya harus menjaga rasionalitasnya. Ledakan. Namun, saat Xiao Chen menyimpan botol giok dan ingin pergi, aura sesak napas yang mengharuskannya berpura-pura mati muncul kembali. Itu adalah pemimpin hiu gigi gergaji bintang hitam. Keributan sebelumnya telah menariknya kembali segera setelah ia pergi. Xiao Chen segera mengucap, "Bagaimana saya bisa pergi? Jika aku pergi sekarang, kepala hiu gigi gergaji bintang hitam itu pasti akan menemukanku." Xiao Chen sudah merasakan tatapan kepala hiu gigi gergaji bintang hitam pada pohon kehidupan. Namun, pohon kehidupan terlalu besar, dan kepala hiu gigi gergaji bintang hitam tidak menemukannya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia pindah. Xiao Chen merasakan tekanan yang sangat besar. Air laut mengalir ke depan dari arah kepala hiu gigi gergaji bintang hitam. Suara mendesing. Tubuh Xiao Chen menempel di pohon, didorong oleh air laut. Itu datang. Kepala hiu gigi gergaji bintang hitam kelihatannya bergerak sangat lambat, namun kenyataannya, ia cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia mencapai dasar pohon kehidupan. Kemudian, pandangannya menyapu pohon kehidupan. Dengan target sekecil itu, kepala hiu gigi gergaji bintang hitam tidak menemukan Xiao Chen, yang disembunyikan oleh beberapa dedaunan. Namun, kepala hiu gigi gergaji bintang hitam masih tampak khawatir. Energi mentalnya yang kuat berubah menjadi denyut emas yang memancar di dalam air. Kepala hiu gigi gergaji bintang hitam memeriksa seluruh sarang tanpa penundaan. Arusnya terhenti. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia sedikit meredakan napasnya. Untungnya, dia berada di atas. Suara mendesing. Setelah cahaya keemasan mengamati seluruh sarang dan mundur, cahaya itu mengelilingi pangkal pohon kehidupan dan menyapu ke atas. Saya dalam masalah sekarang. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Cincin cahaya yang melambangkan energi mental kepala hiu gergaji bintang hitam terus meningkat. Itu seperti hitungan mundur menuju kematiannya. Pada saat hidup dan mati ini, Xiao Chen buru-buru mengayunkan belati yang ditusukkan ke pohon dalam lingkaran, tanpa berpikir untuk diketahui. Kemudian, dia memasukkan jari-jari tangan kirinya ke dalam cincin, jauh ke dalam inti cincin. Banyak serpihan yang menusuk ujung jarinya. Kelima jarinya, bahkan jantungnya, sakit sekali. Ekspresi tekad muncul di wajah Xiao Chen. Saat itu, dia memikirkan banyak hal. Mengapa saya mendorong begitu keras? Mengapa saya rela mempertaruhkan hidup saya untuk berpetualang? Banyak adegan terlintas di kepalanya. Banyaknya teman yang tewas dalam bencana iblis di alam Kunlun, banyak rekan di gerbang naga, harapan dari kuda naga tua di istana naga biru, juga Liu Ruyue, yang harus menunggunya. Saya harus menjadi kuat. Retakan. Xiao Chen dengan paksa mengeluarkan sepotong kayu melingkar dengan tangannya. Tanpa banyak berpikir, dia memasuki lubang di pohon itu dalam sekejap. Kemudian, dia mengatur ulang lingkaran kulit kayu yang dia potong dengan belati. Xiao Chen melakukan semua ini dengan sangat lancar. Segera, cahaya keemasan menutupi area ini. Lalu, cahaya keemasan terus menyapu ke atas. Xiao Chen tidak ditemukan.